Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru yang dijadikan Tuhan. Ada berkat, kebaikan dan sukacita yang kita akan alami bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, agar kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 7 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita punya sebuah obsesi yang muncul saat kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti misalnya, ingin keluar dari pekerjaan yang sekarang ini dan mengganti pekerjaan baru, serta pergi ke suatu tempat untuk melayani Tuhan. Keinginan seperti ini adalah baik, tapi jangan sampai hal itu lahir hanya karena emosi sesaat dan bukan karena kehendak Tuhan atas kita. Kita perlu mengerti bahwa bukan keadaan luar atau keadaan lahiriah kita yang perlu diubah, tapi keadaan batiniah kitalah yang perlu kita ubah. Selain itu saudara, sebenarnya kita dapat melayani Tuhan di mana saja kita berada dalam kondisi kita masing-masing. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-20 ini dikatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Pesan dalam ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu melakukan perubahan hidup. Jelas bahwa panggilan Tuhan dan iman kepadanya akan mengubahkan kehidupan kita. Tapi ayat ini menekankan agar kita tinggal dalam keadaan kita masing-masing saat kita mengalami panggilan Tuhan. Yang maksudnya di sini adalah agar kita menerima keadaan diri kita tanpa harus menghilangkan atau menambahkannya, dan kita pakai keadaan itu untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Sebagian dari orang-orang percaya di Korintus pada waktu itu ingin menyunatkan dirinya karena adanya ajaran bahwa sunat menyelamatkan, sementara yang tidak disunat akan binasa. Di sini ayat ini memberikan suatu peneguhan kepada mereka untuk tidak terpengaruh dengan berbagai pengajaran yang seperti demikian. Karena keselamatan itu bukan karena sunat atau tidak disunat, tapi keselamatan adalah karena karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan dalam ayat ini mengatakan bahwa yang disunat biarlah tetap dalam keadaannya, dan yang tidak disunat janganlah berusaha untuk disunat. Sebab bukan hal itu yang perlu, tapi yang terutama adalah perubahan sikap hati dan sikap hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ada orang yang ketika percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai istri atau suami yang tidak seiman. Dalam hal yang seperti itu, jangan sampai orang yang baru percaya ini menceraikan istri atau suaminya yang tidak seiman dengannya. Tapi hendaklah tetap bersama, hidup dalam perkawinan tersebut. Karena orang yang percaya menguduskan pasangannya yang tidak beriman. Jangan sampai iman menjadi alasan untuk bercerai. Iman kepada Kristus hendaknya membuat kita berubah dari dalam. Hati kita menjadi baru, cara hidup kita bertransformasi menjadi baik, agar orang lain atau pasangan yang tidak seiman mengenal Tuhan lewat cara hidup kita yang baik dan dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tapi hal ini saudara perlu kita perhatikan
bukan dimaksudkan untuk supaya kita mencari pasangan yang tidak seiman. Pesan ini khusus bagi yang mempunyai pasangan tidak seiman, hendaklah tetap dalam keadaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang tubuhnya bertato saat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara tidak harus berusaha menghilangkan tato tersebut. Ada anggota mafia yang bertato dan bertobat menerima Kristus, dan ia kemudian melayani Tuhan, menjangkau para anggota mafia lainnya. Bagi yang tidak bertato saat menjadi beriman kepada Kristus, jangan sampai ingin memiliki tato. Ayat ini berpesan dengan jelas, tinggallah dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil Tuhan. Jadi terimalah keadaan lahiriah kita tanpa harus mengubahnya. Pengecualian ayat ini berlaku khusus pada perkara-perkara yang sifatnya adalah dosa dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita semua yang percaya tentu tidak boleh tetap tinggal dalam keadaan keberdosaan kita. Saudara yang terkasih, dalam 1 Korintus 7 ayat 19 bagian B, kita memahami inti utama dari sebuah panggilan pertobatan. Tertulis dalam ayat ini, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu diubah dalam hidup kita? Apakah keadaan lahiriah kita? Bukan, tapi keadaan batiniah kita. Pertanyaan buat kita, apakah selama kita hidup dalam pertobatan, kita sudah benar-benar berubah secara rohani? Sudahkah cara hidup kita mengalami perubahan? Ataukah masih seperti sebelum kita bertobat? Mari kita berubah dari dalam. Taatilah firman Tuhan. Jadilah saksi dan terangnya dalam keadaan dan karunia kita masing-masing. Tuhan Yesus akan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami tetap tinggal dalam keadaan pada saat kami dipanggil Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti bahwa bukan perubahan lahiriah atau perubahan luar yang terutama, tapi yang utama, yang terpenting adalah perubahan kami dari dalam. Sikap hidup kami berubah, hati kami dibaharui menjadi seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Berkati kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas pelayanan dan semua yang kami lakukan. Biarlah dalam segalanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, persoalan sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang tersedia dan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami berkat, kemenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.